Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 70121053. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil dari review jurnal dengan judul jurnal Perencanaan Strategi SITI pada Dokumen Manajemen menggunakan Word and Paper pada studi kasus PT Visionet Data Internasional. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Perencanaan Strategi Sistem Informasi atau biasa disebut dengan PSSI dengan dosen pengampu Bapak Yerik Ramadhani MKOM. Langsung saja, pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi atau SITI membutuhkan perencanaan yang baik. Pengembangan SITI yang tidak terstruktur maupun tidak terata memenuhi kebutuhan perusahaan atau organisasi yang bersifat sementara, tidak ada skala prioritas, maupun tidak berjalan dengan proses bisnis yang ada. Maka pada perusahaan perlu melakukan perencanaan strategi sistem informasi untuk mendukung proses bisnis utamanya. Selanjutnya, pada analisis kali ini kita akan menggunakan framework Word and Paper seperti pada gambar ini. Pada framework ini kita akan melakukan analisis bisnisnya terlebih dahulu. Nah, dari analisis ini dapat ditinjau dari analisis bisnis internal dan analisis bisnis eksternalnya. Biasanya kalau sisi eksternal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti faktor budaya, sosial, politik, teknologi, dan sebagainya. Nah, kalau di lingkungan internalnya itu dipengaruhi oleh kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, selain ada lingkungan bisnis eksternal dan internal, selanjutnya ada analisis dari sisi SI dan TI-nya. Mereka juga terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi eksternal dan internal. Sisi eksternalnya itu dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada dan menggunakan SITI. Jadi itu seperti perbandingan antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain. Gitu. Nah, kalau misalkan lingkungan SITI internalnya, yaitu apa saja SITI yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian dari keempat sisi ini dimulai dari sisi bisnis eksternal dan sisi bisnis internal, terus sisi analisis SITI internal, SITI eksternal. Dari keempat sisi ini akan membentuk proses strategi SITI. Lalu di proses strategi SITI ini akan menghasilkan strategi bisnis SI, strategi manajemen SITI, dan strategi TI. Nah, dari ketiga hal ini, lalu baru nih akan menghasilkan aplikasi portofolio masa depan, di mana aplikasi portofolio inilah yang akan digunakan untuk perusahaan nantinya. Setelah kita menemukan aplikasi ini, lalu tinggal pengimplementasiannya dalam perusahaannya. Nah, seperti itulah cara kerja dari metode framework ini. Selanjutnya, apa saja sih analisis yang diperlukan dalam perusahaan pada PT Visionet Data Internasional ini? Nah, seperti yang disebutkan tadi, yaitu seperti ada analisis internal bisnis. Di sini analisis internal bisnisnya kita menggunakan analisis SWOT dan analisis value chain. Untuk analisis eksternal bisnisnya kita menggunakan analisis PSP. Kemudian ada juga analisis lingkungan internal SITI dan analisis lingkungan eksternal SITI. Nah, kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT ini terbagi menjadi 4 komponen dasar, yaitu strength yang berarti kekuatan, weakness berarti kelemahan, opportunity berarti peluang, serta threat ancaman. Nah, dari keempat komponen dasar tersebut dianalisa menurut hasil pengumpulan data melalui metode berupa wawancara pada aplikasi dokumen manajemen di PT Visionet Data Internasional, sehingga diperoleh hasil analisis SWOT sebagai berikut. Nah, untuk strength, kekuatannya itu dokumen ini
Dokumen manajemen dari PT Visionet Data ini bersifat terstruktur. Dokumen manajemen ini sudah terstruktur dengan baik, sehingga dapat memberi arahan di suatu pekerjaan bagi pegawai-pegawai di PT Visionet Data Internasional tersebut. Nah, untuk weakness atau kelemahan, proses pembuatan dokumennya pada PT ini masih dilakukan secara manual, yang mana proses ini dilakukan manual, artinya proses pembuatan dokumen dilakukan di luar sistem, serta tidak untuk pemeriksaan, persetujuan, penandatangannya itu masih bersifat manual, seperti penandatanganannya itu masih menggunakan tinta basah. Nah, untuk opportunity, peluangnya yaitu dapat meminimalisir penggunaan kertas, sehingga pada proses pencarian dokumen bisa dilakukan pencarian dokumen berdasarkan isi dokumennya. Selanjutnya ada threat atau ancaman adanya cybercrime dari luar perusahaan. Maksudnya maupun cybercrime ini dari luar perusahaan, bisa juga dari dalam perusahaan. Karena pada saat ini dokumen merupakan platform berbasis web dan masih dimonitor oleh unit IT security untuk keamanannya. Kemudian jika perangkat keras penyimpanannya hilang atau rusak, dan adanya teknologi yang saat ini terus berkembang pesat. Selanjutnya ada analisis value chain. Nah, untuk analisis value chain ini, yaitu ada aktivitas utamanya. Ini dia aktivitas utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk aktivitas utamanya itu, yaitu yang pertama itu ada inbound logistics. Ini inbound logisticsnya itu ini, pembuatan dokumen polisi, WI, dan prosedur. Pembuatan dokumen seperti kebijakan dokumen, instruksi kerja, dan dokumen prosedur. Selanjutnya ada operation. Operation ini seperti pemeriksaan dokumen, revisi dokumen, penyetujuan dokumen. Kemudian outbound logistiknya itu ada penerbitan dokumen. Nah, kemudian untuk penyuluhan ke karyawan ini termasuk dalam sales and marketing. Dan kemudian servicingnya itu ada delivery dokumen ini, delivery dokumen dengan cepat. Artinya delivery dokumen dengan cepat ini yaitu delivery dengan ke setiap bagian unit dapat diakses itu dengan cepat. Selanjutnya ada juga teknisi yang handal dalam troubleshooting. Teknisi yang handal dalam troubleshooting ini jika dokumen manajemen mengalami kendala, baru kita akan ingin melakukan teknisi yang handal dan troubleshooting. Kemudian selain ada aktivitas utama, ada aktivitas pendukungnya. Ini dia aktivitas pendukungnya ada 1, 2, 3, 4. Aktivitas pendukungnya itu penggunaan aplikasi V-Portal. Penggunaan aplikasi V-Portal ini di mana fungsi dari aplikasi V-Portal ini untuk melihat semua prosedur kerja yang ada di PT Visionet Data Internasional ini. Kemudian ada lagi itu pengaturan sumber daya ini termasuk dalam Human Resource Management. Nah, dan untuk penggunaan aplikasi V-Portal ini termasuk dalam support aktivitas infrastruktur. Nah, kemudian yang ketiga ini ada produk dan teknologi development, yaitu pengembangan SI dan TI. Dan yang terakhir yaitu menerapkan QMS atau Quality Management System, yaitu termasuk dalam procurement, di mana HMQMS ini melakukan induksi training mengenai konsep dasar QMS atau Quality Management System, garis besar mengenai ISO 9001 dan mengenai Complication Management System. Nah, selanjutnya itu ada yang tadi itu analisis eksternal bisnisnya, yaitu ada analisis PST. Analisis PST merupakan alat untuk menganalisis operasi lingkungan bisnis eksternal pada PT Visionet Data Internasional
terkhususnya dokumen manajemen dilihat dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, yang pertama ini ada dari bidang politik. Kalau dari bidang politik yang kita bisa lihat dari PT Visioner Data Internasional ini adanya regulasi dari pemerintah yang menyangkut dengan ketenaga kerjaan, di mana akan berpengaruh terhadap kebijakan di PT Visioner Data Internasional ini. Yang mana jika terus menyesuaikan dengan regulasi dan pemerintah yang terkini. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini pada PT ini yaitu mengikuti kontak atau PKS antara pelanggan dan perusahaan yang telah dibuat dan ditetapkan bersama dalam jangka waktu tertentu. Namun dapat diubah jika ada perubahan yang dianggap perlu. Selanjutnya itu ada di bidang sosial. Seperti contohnya kalau pada PT ini yaitu seperti mengikuti pedoman tingkah laku atau yang lebih dikenal dengan COC, Code of Conduct, yang menjelaskan antara lain mengenai pemberian hadiah, benturan kepentingan, eh, kerahasiaan, informasi, pelaporan atas pelanggaran, potensi pelanggaran, permasalahan, penipuan, korupsi, dan hal lain yang berkaitan dengan tindakan kriminal dan kejadian sejenisnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada di bidang teknologi, yaitu seperti kalau dalam PT Visioner Data Internasional ini seperti mengikuti perkembangan teknologi terbaru sehingga dapat menunjung keberhasilan bisnis, serta dapat memenuhi tujuan perusahaan di PT Visioner Data Internasional ini. Ada juga dapat diadakan perawatan server atau maintenance yang secara berkala agar dapat meminimalisir kerusakan yang tidak diinginkan, seperti update patch yang harus dilakukan. Saat dilakukan update patch menyebabkan tersebut aplikasi dokumen akan terganggu yang menyebabkan tidak bisa diakses selama update patch sedang berlangsung. Dan yang terakhir itu pemantauan keamanan dari server dari seragam siber secara 24 jam. Nah, selanjutnya selain analisis PST ini ada juga analisis lingkungan SITI internal. Dalam penggunaan teknologi di PT Visioner Data Internasional, terkhususnya bagi dokumen manajemen sendiri, telah menggunakan aplikasi vPortal sebagai alat bantu untuk menyiapkan seluruh prosedur kerja yang ada di PT Visioner Data Internasional, di mana yang dapat diakses atau dilihat oleh member PT Visioner Data Internasional juga menggunakan aplikasi iTop, di mana fungsinya adalah untuk melakukan tracking dokumen atau pengajuan dan revisi yang terintegrasi dengan aplikasi bernama Fiona. Selanjutnya itu track yang dicatat pada aplikasi iTop berupa tanggal pengajuan dokumen, judul dokumen, dan batas persetujuan dokumen. Untuk aplikasi internal termasuk vPortal, penanggung jawab berada di tim CADAS, Corporate Application Development and Support. Sehingga saat sedang melakukan maintenance, tim internal support di sisi perangkat jaringan dan perangkat keras atau termasuk server beserta tim CADAS di sisi perangkat lunak akan bekerja sama untuk melakukan maintenance. Selanjutnya ada analisis lingkungan SITI di bidang eksternal. Seperti misalnya yaitu perkembangan teknologi memang sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan bisnis suatu organisasi maupun perusahaan, terutama yang bergerak di bidang IT. Nah, dalam perkembangan teknologi yang ada di PT Visioner Data Internasional, sudah sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, dalam bentuk langsung maupun tidak langsung, sebab berdampak pada proses bisnis daripada perusahaan seperti halnya dalam dokumen manajemen untuk meningkatkan peluang dalam mencapai suatu tujuan perusahaan, maka
PT Visionet Data Internasional perlu mengikuti regulasi yang ada dari luar perusahaan, seperti dalam bentuk standarisasi yang berlaku, maka dokumen pada saat ini sudah terverifikasi 3 ISO, yaitu ISO 9001, 2005, ISO 27001, 2013, dan ISO 20.000-1 2011. Sebab sekarang telah memasuki era industri 4.0, di mana dalam era tersebut IoT, Internet of Things, atau dalam artian internet untuk sejalannya akibat pesatnya perkembangan internet. Dengan demikian, perusahaan atau organisasi terlebihnya perusahaan bergerak di bidang IT perlu mengikuti era tersebut juga. Nah, kemudian yang sudah dijelaskan dengan framework white paper tadi, kan tadi sudah disebutkan dari atas itu dari analisis bisnis internal dan analisis bisnis eksternalnya itu tadi sudah dijelaskan. Ini ada analisis internal bisnis itu ada analisis SWOT, analisis value chain, dan analisis eksternal bisnis itu ada PSP. Kemudian tadi sudah dijelaskan analisis lingkungan SITI internal, analisis lingkungan SITI eksternal. Kemudian setelah kita membahas keempat tadi, yaitu langsung kita memasuki di portofolio aplikasi. Nah, dari analisa yang telah dilakukan terhadap lingkungan bisnis maupun kondisi SITI dalam ruang lingkup internal maupun eksternal pada perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan portofolio aplikasi untuk beberapa tahun mendatang, di mana penyusunan ini menggunakan metode yang dikeluarkan oleh MC Farland-Grid. Dalam pemetaan aplikasi menggunakan metode MC Farland-Grid terdapat 4 kuadrat, yaitu strategi, high potensial, key operasional, dan support. Berikut adalah hasil penyusunan portofolio aplikasi. Nah, ini untuk strateginya, yaitu fitur mesin pencarian atau search engine berdasarkan isi konten dokumen. Kemudian ada fitur penandatanganan dengan digital, kan tadi sudah dibahas tuh. Kalau di PT Visionet Data Internasional ini, penandatangannya itu masih menggunakan stempel basah. Nah, strategi yang akan dilakukan oleh pada PT ini yaitu dengan fitur penandatangannya dengan digital signature. Jadi tidak penandatanganan dengan tinta basah lagi. Kemudian fitur remark pada dokumen yang terreject. Terus high potensialnya aplikasi dokumen. Kita akan membuat aplikasi untuk dokumen. Jadi tidak dibuat secara manual lagi. Kemudian membuat sistem knowledge management system. Kemudian key operasional. Key operasional itu aplikasi yang digunakan pada saat ini. Aplikasi yang digunakan pada saat ini itu ada aplikasi Full Portal, aplikasi iTalk, aplikasi Fiona yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk aktivitas pendukungnya itu ada berupa email dan staff. Nah, kemudian setelah kita membahas ingin menentukan portofolio aplikasi, kemudian inilah analisa kesenjangan aplikasi. Nah, dari portofolio aplikasi tadi kita kerucutkan kembali. Jadi untuk PT Visionet Data Internasional yaitu planningnya itu kita itu ingin membuat aplikasi manajemen dokumen itu secara digital, tidak manual lagi. Nah, untuk itu fitur mesinnya itu langsung ada fitur mesin pencarian, fitur penanda tangan. Kan tadi penanda tangannya itu secara manual dan masih dengan tinta basah. Nah, ini planningnya yang akan datang itu rencananya di PT Visionet Data Internasional ini kita itu akan mencari aplikasi yang fitur penanda itu berupa digital sehingga tidak menggunakan tinta basah lagi. Kemudian untuk ini yaitu aplikasi portal ini akan kita upgrade untuk kedepannya agar lebih bagus lagi. Terus aplikasi iTalk, aplikasi Fiona, email, aplikasi Stack ini juga akan kita update. Nah,
planningnya juga itu ada membuat Scrum Knowledge Management System. Ini ada planningnya lagi. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini dan data yang didapat di PT Visionet Data Internasional dan sudah dianalisis juga tadi menggunakan metode framework, white and paper, menghasilkan bentuk rekomendasi portofolio aplikasi seperti pengembangan dokumen manajemen dalam bentuk aplikasi berbasis web yang semua proses di dalamnya terintegrasi menjadi satu sehingga dapat mendorong efisiensi dan efektivitas waktu di ruang lingkup di PT Visionet Data Internasional beserta analisa kesenjangan yang dimana kedepannya dapat direalisasi hingga dikembangkan serta dapat menjadi kontribusi untuk kesuksesan bisnis pada PT Visionet Data Internasional ini. Nah, intinya pada PT Visionet Data Internasional ini aplikasi portofolio aplikasi yang akan datang itu sudah kita kerucutkan. Inilah hasilnya itu dengan analisa kesenjangan aplikasi, di mana kita akan mengupgrade aplikasi yang sudah digunakan oleh perusahaan pada saat ini, kita upgrade menjadi lebih bagus lagi. Kemudian itu planningnya itu rencananya sudah kan tadi sudah dilakukan analisa. Jadi sekarang ini sudah ada rencananya yaitu aplikasi kita itu apa ini akan membuat aplikasi dokumen manajemen itu biar tidak dibuat secara manual lagi. Kita akan membuat aplikasinya supaya bisa dicetak. Kemudian mesin pencariannya itu tidak dicari secara manual, langsung menggunakan mesin, kemudian penanda tangannya itu bisa tidak menggunakan tinta basah lagi. Jadi cukup disinilah hasil review jurnal dari saya. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.